Selamat datang Pak Suhardiman dan Ibu Wiwi dalam kelas diseminasi ini. Sepertinya terpental lagi ya, jaringan barangkali. Ya, ini materi yang saya dapatkan dari master trainer saya, Bapak Sakroni, yang mewajibkan saya sebagai trainer untuk memberikan diseminasi materi Office 365 secara online pada peserta diseminasi. Sebagai bagian tugas saya juga sebagai calon trainer. Jadi di sini sebenarnya prinsip kita di sini adalah belajar bersama-sama Bapak Ibu, karena Office 365 buat saya pribadi juga masih merupakan hal yang baru, dan apabila nanti kita bisa mempraktekannya akan sangat membantu kita dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh. Nah, apa yang dibutuhkan? Laptop, PC, smartphone, tablet, koneksi internet, bahan atau materi yang nanti saya share beserta tugasnya. Kelulusan peserta diseminasi ini juga sama seperti kelulusan kami peserta trainer. Ini webinar. Selama webinar ini peserta wajib mute mic-nya supaya suasana di meeting room ini kondusif dan jelas. Ini jadwalnya, jadwal selama 2 hari, tanggal 7 dan 8. Saya mulai dari jam 13 ya, lewat sedikit sampai nanti selesai ya. Di hari pertama ini, diseminasi hari pertama, saya akan berbagi materi 4 materi. Yang pertama adalah apa itu Microsoft Educator Community, apa itu Microsoft Teams yang Bapak Ibu di depan layar ini adalah Microsoft Teams. Kemudian bagaimana menggunakan Microsoft Forms untuk survei maupun untuk ujian ya. Jadi Bapak Ibu yang mengajar di satuan pendidikan atau di sekolah bisa menggunakan Microsoft Form ini untuk ujian online kepada siswa. Ini sama kalau di aplikasi lain ada yang mungkin Bapak Ibu sudah terbiasa menggunakannya. Nah, kalau di Office 365 namanya Microsoft Forms. Kemudian yang keempat, berbagi file di OneDrive. Jadi ini semacam penyimpanan daring, penyimpanan secara online di dunia maya, berbagai materi, berbagai dokumen penting Bapak Ibu bisa disimpan di situ. Kelebihan di OneDrive ini nanti adalah dia menyediakan kapasitas penyimpanan yang sangat besar. Untuk free akun seperti Guru Inovatif yang Bapak Ibu miliki ini bisa mencapai 1 tera. Bisa mencapai 1 tera. Jadi kalau Bapak Ibu punya akun Office 365 lebih dari 1, itu bisa lebih dari 1 tera. Seperti saya memiliki 3 akun Office 365 yang tiga-tiganya berarti saya memiliki media penyimpanan sebesar 3 tera. Bila kita bandingkan dengan platform lain di luar Office 365 yang sudah mungkin kita akrab kenal, itu kan hanya maksimal 15 GB, 15 GB. Jika sudah penuh, mau nggak mau kita bikin akun lagi, atau kalau mau tetap pakai akun itu kita harus berbayar. Nah, kalau di Office 365 di OneDrive, Bapak Ibu bisa memiliki kapasitas penyimpanan yang
uh, besar. Sebentar ini kok Pak Suhardiman sama Bu Wiwi tidak bisa masuk sebagai peserta. Ya, ini kemudian kita ini redeem code yang nanti Bapak Ibu kerjakan di kelas tim Bapak Ibu. Jadi tugas pertama hari ini nanti Bapak Ibu membuat kelas seperti saya ini di Microsoft Teams. Jadi di situ nanti Bapak Ibu create kelas, Bapak Ibu beri nama diseminasi, misalnya DIS 2020 Jabar 8 nama. Kemudian Bapak Ibu memposting materi yang sesuai bidang ampuhan Bapak Ibu ke dalam kelas tim tersebut. Nah, itu nanti Bapak Ibu screenshot, Bapak Ibu dokumentasikan, kemudian kirim ke link tugas yang nanti saya berikan di akhir diseminasi. Nah, saya masuk ke bentar, ada yang masuk lagi. Alhamdulillah sudah 18 peserta yang bergabung sejauh ini. Saya coba share tentang Microsoft Education dulu yang pertama. Kita berbagi layar saja. Sudah terlihat Bapak Ibu? Materi saya sudah terlihat? Belum. Belum? Oh iya. Bentar.
Sudah Bapak Ibu, sudah kelihatan? Sudah. Oh ya. Sudah, Pak. Ya, Sudah. terima kasih. Ya, beginilah kalau teknologi internet berkaitan dengan jaringan. Mohon maaf jika agak sedikit trouble, baik entah di Bapak Ibu atau di saya. Nah, ini yang pertama Bapak Ibu lakukan adalah mengerjakan kursus yang ada di MEC, Microsoft Education Community, ya, untuk sebagai salah satu syarat mengikuti diseminasi. Nah, Bapak Ibu bisa klik di dua link yang saya berikan di layar. Yang pertama ada 6 kursus yang tidak wajib dikerjakan, dan ada 13 kursus yang Bapak Ibu wajib kerjakan. Jadi kalau tampilannya seperti ini. Ya, di sini di alamat Microsoft Educator Center, Education Microsoft.com. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengerjakan 6 kursus tidak wajib tadi dan 13 kursus wajib yang harus Bapak Ibu selesaikan setelah diseminasi ini, ya. Bapak Ibu bisa cari di sini di berbagai training course. Di sini ada all course, seluruh kursus yang Bapak Ibu bisa cicil untuk diselesaikan. Nah, supaya mempercepat, tadi yang linknya ada di sini, educationmicrosoft.com dan literasi digital dan teacher academy. Nanti saya share link ini untuk Bapak Ibu kerjakan. Otomatis nanti membukanya seperti ini, portalnya tampilannya seperti ini. Nah, seperti yang tadi sudah saya tunjukkan. Nah, bagaimana Bapak Ibu masuk ke MEC? Masuk ke MEC, Bapak Ibu memakai akun user dan password dari Bapak Ibu. Jangan lupa password yang kami berikan di pertama diganti menggunakan password baru yang Bapak Ibu bikin sendiri. Tujuannya agar terjaga privasinya. Kenapa harus diubah passwordnya? Ini seperti ini. Kerjakan satu persatu kursus yang tersedia seperti yang ditunjukkan dengan tanda merah, ya, seperti ini. Sesuaikan dengan durasi kursus. Rata-rata satu modul kursus itu 1 jam. 1 jam, dan Bapak Ibu dinyatakan lulus jika mampu menyelesaikan minimal 80% dari keseluruhan soal. Jika memang belum, bisa diulangi lagi. Jika hanya dapat 50%, 60% atau 70%, bisa diulangi berkali-kali sampai minimal 80% atau bahkan 100%. Itu. Nah, kemudian kita percepat saja ya Bapak Ibu. Seharusnya kan diseminasi training ini Office 365 itu di jadwal 4 hari idealnya. 1 hari dari 2 jam sampai 3 jam, 1 hari itu 2 materi. Tapi permintaan dari master trainer itu boleh dibikin 2 hari asalkan seluruh materi tersampaikan. Jadi hari ini saya mencoba menyampaikan 4 materi yang insya Allah nanti sampai selesai itu bisa terselesaikan semuanya. Kita masuk ke presentasi MS Teams. Jadi kita belajar
bagaimana menggunakan Microsoft Teams sebagai media pembelajaran jarak jauh. Silahkan layar Bapak Ibu diaktifkan, tidak apa-apa, biar bisa terlihat bersama-sama. Alhamdulillah sudah 20 peserta masuk. Terlihat Bapak Ibu di layar Bapak Ibu PPT dari saya? Terlihat, Belum. Pak. Terima kasih. Terlihat. Ya, Dari temanku belum kelihatan. belum kelihatan di Bapak. Belum. Oh, tapi sudah ada yang kelihatan di Ibu tadi ya? Ada yang sudah kelihatan ya? Sudah. Ya, Sudah. Ya, sudah kelihatan, Pak. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Ini tadi yang saya sampaikan di awal sesuai materi dari master trainer saya. Jadi setelah Microsoft Educator Community, Bapak Ibu, kita masuk ke Teams. Bagaimana memulai Teams? Kita masuk ke Office 365 melalui office.com. Jadi memang harus punya akun dan harus punya user dan password yang diberikan oleh Microsoft. Tapi apakah tidak bisa membuat free akun sendiri? Bisa. Bapak Ibu bisa menggunakan fitur Microsoft Outlook. Microsoft Outlook itu semacam emailnya dari Microsoft yang bisa dipakai untuk menggunakan Office 365 secara online. Kalau Bapak Ibu kan di sini menggunakan akun, semuanya menggunakan akun Guru Inovatif. Domainnya Guru Inovatif. Nah, kalau Bapak Ibu sendiri ingin mencoba membuat akun free akun sendiri, Bapak Ibu bisa menggunakan Microsoft Outlook. Ya, itu semacam emailnya dari Microsoft. Nah, pada tampilan awal Teams akan seperti ini. Sama seperti yang tadi Bapak Ibu masuk pertama kali. Nah, bagaimana untuk membuat kelas? Bagaimana untuk membuat kelas di mana nanti seluruh peserta atau kalau Bapak Ibu guru, seluruh siswa, peserta didik bisa masuk ke dalam kelas tersebut sebagai member atau sebagai anggota atau sebagai peserta. Nah, Bapak Ibu setelah pilih Teams, maka di sisi pojok kiri itu ada pilih Teams, di sisi kiri aplikasi, lalu pilih Teams. Coba kita praktekkan bersama-sama. Kita mulai dari sini. Nah, ini kelas saya. Ini kelas saya yang Bapak Ibu masuk di dalamnya. Namanya kelasnya diseminasi Office 365. Jadi Bapak Ibu nanti bisa bikin kelas sendiri, bisa sesuai jenjangnya atau tingkatannya, bisa juga sesuai dengan
bidang studi atau mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Nah, bagaimana membuatnya? Bapak Ibu klik di sebelah sini. Karena ini sudah jadi, maka tampilannya seperti ini. Di sini ada semua kelas yang saya ikuti. Nah, ada semua kelas yang saya ikuti. Jadi nanti Bapak Ibu bisa membuat banyak kelas, yang puluhan kelas bisa Bapak Ibu. Yang jelas kelas itu harus diberi judul. Nah, di sini bergabung atau buat tim di pojok kanan atas kalau di layar Bapak Ibu. Tentu buat, karena membuat kelas. Kalau tadi Bapak Ibu bergabung ke saya berarti bergabung. Masuk di kelas saya berarti bergabung. Tapi kalau Bapak Ibu ingin membuat kelas sendiri, maka Bapak Ibu membuat tim yang ada di pojok kiri. Gitu. Nah, nanti sebagai tugas diseminasi hari pertama Bapak Ibu membuat kelas seperti ini, buat tim. Nanti boleh akun teman-teman peserta di diseminasi office hari ini Bapak Ibu masukkan sebagai peserta atau sebagai anggota. Saya juga sebagai anggota. Nah, nanti Bapak Ibu share materi sesuai bidang ampuan Bapak Ibu. Bisa berupa PPT, bisa berupa video, bisa berupa macam-macam. Di kelas ini itu disediakan berbagai macam jenis file yang bisa di-share ke dalam kelas online. Jadi ini semacam kelas online, kelas maya, di mana ada penyaji atau gurunya atau tutornya, dan ada peserta atau anggotanya. Nah, setelah itu membuat tim tadi seperti yang saya sampaikan. Nah, setelah Bapak Ibu mengklik tim, ada 4 tim yang tersedia, mau kelas, professional learning, community, staff, atau other. Karena kita di dunia pendidikan, karena kita di dunia sekolahan, atau mungkin ada lembaga pelatihan atau universitas barangkali, kita membuat kelas. Jadi Bapak Ibu pilih kelas, baru kemudian next. Nah, ini kelas yang sudah Bapak Ibu buat, diberi judul namanya kelas apa. Nah, ini belum ada anggotanya, baru Bapak Ibu sendiri saja yang berada di kelas ini. Nah, bagaimana cara memasukkan peserta ke dalam kelas ini? Nah, di sini ada link, ada icon, ada fitur menu di bawah, ya, ada menu di bawah. Nah, ikon-ikon ini Bapak Ibu bisa gunakan, ya. Ikon-ikon ini Bapak Ibu bisa gunakan. Kalau di saya mungkin bentar. Nah, di sini kelas diseminasi saya. Ini tadi yang link yang saya share untuk Bapak Ibu join. Nah, jadi tadi saya share 2 link, satu di dalam kelas yang Bapak Ibu sudah bisa akses sendiri ketika sudah masuk ke Office 365, atau tadi link yang saya kopikan ke WA. Nah, bagaimana menambahkan anggota? Bapak Ibu bisa di sini. Pilihannya ada di sini. Tambahkan anggota, ya. Atau nanti bisa juga hapus kelas. Nah, Bapak Ibu bisa memanfaatkan fitur-fitur yang ada di bawah ini. Ada lampirkan file, ada emoji, ada meeting room seperti yang kita lakukan siang ini. Jadi Bapak Ibu tinggal klik gambar video tersebut, maka secara langsung live event. Jadi bisa live event, bisa terjadwal. Apakah mau dijadwalkan sehari ke depan, 2 hari ke depan, bisa
bisa dicoba di gambar video ini. Nah, jadi ini cara menambahkan anggota ke dalam kelas. Nah, ini ketika tadi Bapak Ibu klik rapat atau gambar video, maka tampilannya akan seperti ini. Tampilannya akan seperti ini, Meet Now tampilannya atau rapat sekarang itu yang disebut sebagai live event. Mungkin di beberapa aplikasi yang lain yang mungkin Bapak Ibu sudah akrab bisa sama, prinsipnya sama. Nah, ini meeting yang siap Bapak Ibu pergunakan. Di sini ada fitur-fiturnya. Ini yang tengah berbagi materi, yang tanda panah, ini mikrofon, ini video Bapak Ibu bisa diaktifkan, dinonaktifkan, dan di sebelah kiri tanda merah itu untuk menghentikan rapat, dan kemudian ada untuk menambah peserta, dan di sini kolom chat. Nah, kolom chat ini Bapak Ibu bisa pergunakan untuk share berbagai materi, ya. Ini tampilannya. Ini pastikan kamera laptop menyala, mic laptopnya menyala untuk menampilkan PPT di layar dan untuk fitur lain. Apakah ini bisa juga digunakan di smartphone atau Android? Bisa. Cuma memang buat saya menyarankan akan lebih leluasa kalau Bapak Ibu menggunakan PC atau desktop, menggunakan komputer atau menggunakan laptop, ya. Kalau ingin membuat meeting room, tapi kalau sekedar join atau bergabung, mendengarkan rapat atau mengikuti rapat, Bapak Ibu bisa menggunakan HP di setiap tempat bisa. Tapi kalau Bapak Ibu yang menjadwalkan rapat, Bapak Ibu yang membuat rapat, saya menyarankan Bapak Ibu lebih memakai PC atau desktop, karena nanti barangkali ada materi yang hendak di-share atau ukuran file yang di-share cukup besar, itu lebih memungkinkan leluasa digunakan di laptop atau desktop. Nah, ini untuk mengundang peserta, ada tanda peserta, tinggal kita undang. Nah, apabila berhasil maka tampilannya akan seperti ini. Apabila berhasil maka tampilannya akan seperti ini. Nah, invite someone. Kalau seluruh peserta Bapak Ibu atau siswa Bapak Ibu sudah punya akun Microsoft semua, maka bisa dimasukkan langsung sebagai peserta seperti Bapak Ibu. Itu kan sudah peserta semua. Tapi jika para peserta didik tersebut belum memiliki akun, apakah bisa diundang? Tetap bisa. Nanti mereka posisinya sebagai guest. Mereka hanya bisa mengikuti webinar ini, mereka hanya bisa mengikuti meeting room ini tanpa bisa mengakses materi-materi nanti yang ada di kelas Bapak Ibu. Nah, ini cara mengundang via WhatsApp seperti tadi. Ada klik tautan di kanan. Kalau saya tunjukkan di kelas saya, ada yang terpental lagi, mencoba masuk lagi. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di pojok kanan atas ada tautan. Nah, itu Bapak Ibu bisa klik salin. Bapak Ibu copy. Setelah Bapak Ibu copy, jangan langsung di-share ke grup WA Bapak Ibu, karena itu bukan link utamanya, bukan link yang bisa nanti dimasuki oleh peserta. Jadi diklik copy join info. Setelah di copy,
Dan apabila sukses tercopy, maka pastekan dulu di Word kalau Bapak Ibu memakai Office, atau kalau bagi yang memakai MacBook mungkin bisa pakai cara yang lain. Setelah keluar ini, Bapak Ibu akan keluar linknya ini. Linknya ini Bapak Ibu copy hyperlink, klik kanan, copy hyperlinknya. Nah, copy dari hyperlink inilah yang kemudian di-share ke grup WhatsApp, atau bisa WhatsApp, bisa Telegram, atau kalau Microsoft punya namanya Kaizala. Jadi Kaizala itu semacam tempat chattingnya Microsoft, cuma memang belum sepopuler WA yang dimiliki oleh Facebook maupun Telegram. Ya, kalau di kita kan memang sudah terbiasa memakai itu, tapi di Microsoft juga punya sendiri yang namanya Microsoft Kaizala, dan Bapak Ibu bisa coba-coba, Bapak Ibu bisa download di Play Store. Kaizala itu fitur-fiturnya juga tidak kalah lengkap dengan WhatsApp maupun Telegram, bahkan memiliki fitur untuk polling survei langsung dari situ seperti Telegram. Kalau WhatsApp kan belum ada seperti itu, tapi kalau di Kaizala maupun di kalau di Kaizala ada tuh. Setelah di copy, kirimkan ke grup WhatsApp atau yang lainnya yang mau Bapak Ibu tuju. Nah, itu sedikit penjelasan saya tentang bagaimana menggunakan Teams untuk video conference. Jadi membuat kelas Teams. Di dalam kelas Teams itu ada fitur untuk meeting bersama. Jadi tidak keluar jendela lain atau membuka jendela lain. Nah, ini keunggulan Office 365 dibanding platform yang lain, Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu memiliki akun Office 365, Bapak Ibu bisa melakukan semuanya di dalam satu tab atau dalam satu jendela yang tidak perlu keluar membuka tab baru atau jendela baru. Bapak Ibu bisa, ini saya berikan link tutorial penggunaan Microsoft Teams. Kalau ingin lebih memperdalam fitur-fitur apa saja yang ada di Teams, saya hanya memberikan dasar-dasarnya yang Bapak Ibu bisa membuat kelasnya, Bapak Ibu bisa membuat meeting room, Bapak Ibu bisa mengundang peserta, Bapak Ibu bisa men-share materi atau file apapun untuk mendukung pembelajaran atau kegiatan sehari-hari dari Bapak Ibu. Nah, berikutnya setelah Microsoft Educator Community atau tempat kursus untuk pemakai Office 365, kemudian Microsoft Teams, kita masuk ke Microsoft Forms, Bapak Ibu. Nah, di mana sih sebenarnya Bapak Ibu bisa melihat fitur-fitur yang ada di Office 365? Banyak sekali yang Bapak Ibu bisa pakai, Bapak Ibu bisa manfaatkan dari menu atau fitur yang ada di Office 365. Kenapa disebut 365? Saya pernah dengar ini karena masa aktifnya hanya selama 365 hari atau 1 tahun, makanya disebut sebagai Office 365. Ini andalan dari produk Microsoft yang terbaru saat ini. Tersedia secara online dan juga tersedia secara offline sebenarnya. Cuma saya juga belum pernah mencoba yang offline itu seperti apa. Jadi ada kalau yang saya dan Bapak Ibu gunakan sekarang ini produk yang disebut sebagai Office 365 A1. A1 itu adalah free, gratis karena untuk pendidikan, untuk dunia pendidikan. Nah, sebenarnya banyak
fitur-fiturnya banyak di sini. Ada ini tampilannya di saya sudah di samping. Ada Word online, Excel online seperti biasa, PowerPoint online, Microsoft Outlook tadi yang saya sebutkan. Bapak Ibu kalau ingin mengarahkan peserta didik bisa masuk nanti ke kelas Office 365 Bapak Ibu, suruh mereka untuk membuat email berbasis Outlook ini. Nah, nanti mereka akan punya akun free dari Microsoft. Jadi Microsoft itu menyediakan akun free kepada di luar yang memiliki domain seperti kita. Ada OneDrive. OneDrive itu media penyimpanan daring. Saya sebut mungkin yang sudah akrab buat kita adalah Google Drive, misalnya kalau itu platformnya Google. Kemudian ada OneNote Class. Nah, ini catatan kelas digital. Jadi nanti ini di hari esok kalau tidak salah ya, saya menyampaikannya, termasuk SharePoint, jadi berbagi file secara online antara guru dengan peserta didik atau guru dengan guru yang memiliki akun Office 365. Bahkan dalam satu lembaga pendidikan pun bisa ini dimanfaatkan. Kemudian ini berbagai macam fitur yang nanti kita pelajari bersama-sama. Kita masuk materi yang kedua tentang bagaimana membuat survei dan kuis di MS Form. Nah, ini saya pakai file dari temen trainer yang sudah sekelas master trainer ya, jadi saya tinggal pakai saja. Beliau juga lagi diseminasi kepada para pesertanya. Nah, bagaimana membuat formnya? Ini Bapak Ibu bisa ini jika Bapak Ibu memiliki akun free di luar akun yang berdomain seperti Guru Inovatif atau yang lainnya. Ini Bapak Ibu bisa membuat email sendiri, nama Bapak Ibu outlook.co.id. Bapak Ibu bisa membuat sandi sendiri. Nah, tampilannya mungkin memang agak sedikit berbeda dengan Office 365 yang ada di layar kita, tapi prinsipnya sama. Setelah masuk ke form, kalau saya tampilkan di Office 365 seperti ini nih, forms. Sebentar. Oh, ini sesuai. Ini tampilan awal dari Microsoft Form. Ya, sebenarnya kan kita sudah akrab dengan jenis form yang lain, misalnya kita sebut saja platform dari Google yang namanya Google Form. Mungkin kita sudah terbiasa dengan itu, tapi di Microsoft Form, di Office 365 juga menyediakan yang namanya Microsoft Form yang pada prinsipnya penggunaannya sama. Ada beberapa kelebihan yang ada di Microsoft Form tidak ada di platform yang lain. Nah, bagaimana Bapak Ibu terlihat Bapak Ibu materi saya di layar Bapak Ibu? Terlihat, Pak. Oh iya, terima kasih. Cuma satu yang menjawab.
barangkali mungkin iya. Oke, saya lanjutkan saja ya. Nah, Bapak Ibu tinggal mau, ada dua pilihan, mau menggunakan new form atau mau menggunakan new quiz ya. Kalau untuk membuat soal atau untuk membuat latihan soal untuk ulangan secara daring, Bapak Ibu tinggal membuat quiz. Tapi kalau Bapak Ibu menggunakannya untuk survei atau yang lain, itu Bapak Ibu bisa menggunakan new form. Ya, ini tampilan Microsoft Formnya. Saya lanjutkan lagi. Di sini, ini layanan dan aplikasi yang ada di Office 365 yang nanti Bapak Ibu bisa menjelajah sendiri di akun Office 365 Bapak Ibu, dan sangat bermanfaat untuk mendukung kegiatan Bapak Ibu dalam masa belajar dari rumah atau kerja dari rumah. Di situ ada Cloud App Security, ada Microsoft Edge. Microsoft Edge itu kan semacam browsernya dari Microsoft yang sudah kita kenal kan, Google Chrome, Mozilla, kemudian ada Opera Mini misalnya. Microsoft juga ada namanya Microsoft Edge. Kemudian Kaizala seperti yang tadi saya singgung sedikit. Microsoft Stream itu adalah seperti saya ini sedang memberikan diseminasi, saya rekam. Nah, rekaman saya ini nanti akan tersimpan secara otomatis di Microsoft Stream. Jadi ini nah, seperti ini. Ketika kita memulai perekaman, Anda sedang merekam rapat ini, pastikan untuk membiarkan semua orang tahu bahwa mereka sedang direkam. Itu nanti secara otomatis ketika Bapak Ibu mengakhiri meeting, rekaman ini sudah tersedia di stream. Bapak Ibu tinggal cari. Bapak Ibu nanti mau gunakan untuk apa terserah rekaman dari meeting Bapak Ibu. Di situ. Jadi fiturnya ada di sini. Di rekaman. Tuh. Nah. Bagaimana di halaman forms tadi sudah saya tunjukkan, ada new form, no quiz. Bagaimana membuat survei? Ini seperti ini tampilannya. Kalau Bapak Ibu klik new form, maka tampilan yang pertama adalah judul formnya. Jadi Bapak Ibu ini mau menggunakan untuk survei apa, atau untuk misalnya kalau anak-anak zaman sekarang misalnya untuk perguruan tinggi untuk sebar kuesioner, pakai ini kan juga bisa. Tinggal kemudian klik add new, klik satu persatu fasilitasnya. Nah, fasilitas add new-nya di sini Bapak Ibu bisa choice, pilihan, atau teks satu jawaban saja, rating ya, di rating, kemudian tanggal. Nah, di pilihan pojok kanan ini Bapak Ibu bisa untuk melakukan ranking, untuk bisa survei Likert ya, untuk survei menggunakan yang kalau kita kenal dalam dunia ilmiah kan ada namanya skala Likert ya. Skala Likert ini bisa dipakai juga di form. Kemudian Net Promoter Score dan section. Jadi nanti bisa dibuat per section. Mungkin Bapak Ibu sebagian besar di sini sudah paham penggunaan ini di platform yang lain. Jadi tinggal menggunakan yang di Microsoft saja. Sebelum dipublish kita dapat melihat di preview dulu. Maaf, saya minum sebentar.
Ini tampilannya. Nah, bagaimana kemudian ada settingnya. Settingnya di sini bisa setting, klik di sini. Jadi kalau saya tampilkan di form ini, di sini ada misalnya kita buat new form. Oh, jangan new form kali, new quiz ya, quiz. Karena biasa kita gunakan untuk latihan. Jadi kita kasih judulnya apa, misalnya soal atau ulangan harian. Tinggal klik add new. Bapak Ibu tinggal pilih choice, text, rating atau date, dan di sini tadi pilihannya ada ranking, Likert, file upload. Jadi ngupload file, ngupload gambar, image, atau ngupload video. Nah, ini misalnya kita file upload. Jadi di sini. Nah, kalau sudah, mana yang mau diupload, satu file, minimal file tersebut berukuran berapa, kemudian tinggal kita wajibkan untuk diisi. Ini pilihan subtitle, file type, dan add branchingnya. Nah, kalau sudah, Bapak Ibu tinggal print preview di sini kan, kelihatan print previewnya. Setelah kelihatan print preview, single file size limit 10 MB. Form ini apa istilahnya, compatible dengan Word, Excel, PPT, PDF, image, video, dan audio. Yang menarik dari Office 365 yang tidak ada di platform lain yang saya pelajari, Bapak Ibu, bahwa ketika kita tidak punya bahan gambar atau image yang ada di laptop kita, di Office 365 ini menyediakan fitur untuk kita menjelajah secara online. Jadi kita cari online di situ, itu kita bisa gunakan. Nanti itu kita bisa gunakan. Nanti kita pelajari itu di Microsoft Sway. Microsoft Sway media, bisa disebut media pembelajaran interaktif. Tadi di sini setting, kita klik setting. Hanya orang-orang yang ada dalam kelas yang bisa merespon, atau setiap orang yang ada di yang mendapatkan link ini nanti bisa merespon. Tanda terima respon, kapan ini mulai form ini berlaku sampai nanti akhir berlakunya. Kemudian notifikasi send email receipt to responden. Jadi responden yang sudah menjawab, kita berikan email balikan untuk menyatakan bahwa form mereka sudah masuk ke kita. Baru kemudian kalau sudah, kita share. Ini yang kita pakai, copy linknya. Bapak Ibu bisa perpendek. Nah, ini bisa di link ini cukup panjang. Mungkin kalau saya coba taruh di mana ya, di kelas kita ya. Saya coba masuk ke kelas. Kan di situ ada kolom chat. Sebentar, lagi loading. Nah, di sini kan ada kolom chat nih Bapak Ibu. Oh ya nih, Pak Iratna Yuwono, maaf Pak, saya tinggal sholat duhur dulu. Nah di situ chatting kita di dalam satu kelas, dan itu hanya anggota kelas yang kita add saja yang bisa berkomunikasi di sini. Makanya kita tinggal klikkan saja linknya tadi, kan sangat panjang. Jadi ketika peserta tersebut, kalau ketika kita membuat kelas online, kelas maya, kita tidak perlu keluar kelas. Tadi yang saya maksud adalah ini Bapak Ibu. Jadi di dalam kelas Teams kita bisa langsung vicon, kita bisa share apapun di dalam satu kelas dengan anggota yang kita masukkan. Di sini ada juga menu file,
buku catatan kelas, tugas, dan nilai. Bahkan kita bisa memberikan nilai. Itu kelebihannya. Kalau kepanjang seperti ini, bagaimana cara bisa juga nanti cara memperpendek. Kalau saya terbiasa pakai SID, SID ada, Bitly ada, gg ada, bin URL ada, banyak link untuk memperpendek. Nah, ini misalnya kita di sini kita ini link pendek inilah yang nanti kita share ke dalam kelas Teams kita atau ke dalam grup percakapan lain misalnya. Ya sudah, kita tetap pakai WA, bisa di-share juga ke WA. Nanti tinggal diklik, semua mengerjakan di situ. Itu barangkali tentang Microsoft Forms sebagai quiz atau latihan. Bapak Ibu, oh iya, tadi Bapak Ibu juga bisa memberikan skor penilaian. Jadi per soal itu berapa nilainya. Di sini ada link, bisa juga dikirim by email, bisa di embed atau ditautkan ke yang lain. Itu di sini fiturnya di sini. Kita kembali dulu ke itu kalau untuk, dan secara otomatis tersimpan di dalam Office 365 kita Bapak Ibu. Jadi kita bisa langsung buka di 365 kita. Itu untuk quiz. Kemudian untuk form ini Bapak Ibu tinggal kasih judulnya apa, survei apa misalnya. Deskripsi boleh dikasih deskripsi di bawahnya. Kemudian add new, sama pilihannya ada pilihan choice, ada text, ada rating, date, dan pilihan yang lainnya. Nah, ini untuk nah di sini tadi yang saya maksud bahwa Bapak Ibu bisa menambahkan file image atau mungkin barangkali video juga bisa. Bapak Ibu bisa image search di sini. Misalnya Bapak Ibu guru matematika misalnya, banyak kan simbol-simbol matematika. Kalau di Office itu kan ada yang namanya equation ya. Equation kan agak sulit juga untuk menuliskan secara manual. Nah, Bapak Ibu bisa cari di sini. Misalnya mencoba ini, baru mencoba ini equation yang seperti ini. Nah, seperti ini. Ini tinggal cari aja mana yang kira-kira pas dengan itu kalau jenisnya latihan atau soal ya, maaf, ini tadi kan survei. Survei misalnya ini yang lainnya misalnya apa. Nah, Bapak Ibu juga ini contoh saja. Bapak Ibu bisa juga ngambil dari OneDrive Bapak Ibu. Nah, ini kayak di saya di akun Office saya sudah banyak file yang tersimpan. Itu saya simpan di OneDrive. Bapak Ibu bisa ambil di sini atau juga upload dari dalam PC atau desktop Bapak Ibu sendiri. Itu penggunaan form sebagai survei, sebagai quiz. Bisa sebagai survei, bisa sebagai quiz. Ini quiz, add new, sama seperti tadi. Tampilannya memberikan poinnya di bawah. Setelah mau poin berapa, kalau 10 soal ya 1 soal poin 1 misalnya. Ini aplikasi lain yang
Bapak Ibu boleh menggunakan, boleh juga tidak. Nah, ini ada juga aplikasi, mungkin ada yang sudah pernah dengar mobile exam. Nah, ini bisa digunakan untuk latihan. Ini tutorial bagaimana melingkan form survei atau kuis soal online tadi ke dalam mobile exam. Jadi nanti kita bisa mengkopikan link atau membuatkan QR code untuk siswa dapat membuka link soal tersebut seperti ini. Nah, ini berkaitan dengan Office, Form Office, Microsoft Forms. Berikutnya apalagi tadi setelah, sebentar saya lupa Bapak Ibu. Nanti setelah satu materi terakhir ini saya berikan, nanti kita buka tanya jawab. Kalau mau ada yang praktek langsung, bisa juga praktek langsung di layar. Nanti bagaimana kita belajar bersama-sama. Ya, kita masuk ke materi terakhir hari ini di OneDrive. OneDrive. Nah, ini media penyimpanan OneDrive. OneDrive adalah media penyimpanan daring yang tadi sudah saya singgung di awal. Kalau di platform lain kita sudah sangat akrab dengan yang namanya Google Drive. Kalau Microsoft punya yang namanya OneDrive, yang kapasitas penyimpanannya, salah satu keunggulannya dari Office 365 adalah kapasitas penyimpanannya sangat-sangat besar. Untuk Bapak Ibu pengguna akun domain Guru Inovatif, media penyimpanan ini bisa sampai 1 tera. Dan mungkin kalau di platform lain kan nggak nyampe segitu. Tadi saya sudah sampaikan di awal. Nah, di mana letaknya OneDrive? Di Office 365 ada di bawah. Ini di sini OneDrive. Ya. Apa saja yang ada fitur yang ada di OneDrive yang harus Bapak ketahui? My File. Jadi semua file yang Bapak Ibu tersimpan di situ. Kemudian berbagi file secara online. Jadi Bapak Ibu bisa berbagi file ini di dalam kelas tim Bapak Ibu ke sesama anggota yang punya akun Office 365. Itu bisa di sini. Tuh. Nah, misalnya nama penggunanya di situ disebutkan Pak Sudarma, my filenya OneDrive, recent shared. Nah, ini tampilan OneDrive pertama kali seperti ini. Ini untuk setting bahasa Indonesia ya. Nah, ini kalau masuk pakai akun free Outlook tadi, pakai emailnya Microsoft. Jadi juga bisa membagikan file gambar di dalam OneDrive. Ada fitur bagikan, unduh, hapus, pindahkan ke salin. Salin ini berbagi tadi, ganti nama. Nah, ini kita coba praktekkan. Saya coba praktekkan OneDrive. Bentar, agak lemot karena laptop saya RAM-nya ketika
ketika diberi Office 2019 jalannya agak lambat, RAM-nya harus digedein barangkali. Nah, ini tampilan OneDrive seperti tadi yang di PPT yang saya share. Di sini ada My File, Recent, Share, Discover. Di sini saya sudah menyimpan berbagai file yang saya simpan di OneDrive saya. Nah, new di sini adalah new folder. Bapak Ibu mau bikin folder apa? Kemudian upload itu mengunggah file dari luar untuk Bapak simpan di OneDrive, dan juga dari file yang Bapak simpan ini, misalnya Bapak Ibu bisa share, bisa copy link kan, atau bisa Bapak download. Kita coba share, berbagi misalnya ini ke copy linknya. Ini link yang kita copy, kalau tinggal kita bagi ke kelas kita, misalnya di kelas Teams diseminasi Office. Nah, di sini Guru Inovatif My SharePoint, nama Bapak Ibu, kalau saya Setiawan MIE, Guru Inovatif. Nah, Bapak Ibu bisa berbagi ini di dalam kelas. Jadi misalnya pun peserta didik atau siswa mau mengumpulkan tugas juga bisa di sini Bapak Ibu. Siswa-siswa yang sudah Bapak Ibu minta buat akun secara free pakai Outlook bisa untuk menyimpan materi file tersebut, tugas mereka di dalam kelas ini. Tinggal nanti Bapak Ibu periksa satu persatu, nanti bisa dipindahkan ke OneNote kelas. Ini materi besok, dan kemudian memposting tugas di sini, dan juga memberi nilai di kelas ini. Jadi semua tadi yang saya sampaikan di awal, keuntungannya di Office 365 adalah semuanya terpadu di satu tempat. Kita tidak perlu membuat tab baru untuk pembelajaran kita, atau PJJ, atau belajar dari rumah, atau bekerja dari rumah, work from home. Itu barangkali itu cukup simpel, cukup sederhana. Saya yakin Bapak Ibu bisa langsung mempraktekkan bagaimana OneDrive, Form Office, kemudian Teams, membuat kelas Teams, kemudian meng-add anggota atau menambah anggota di kelas Bapak Ibu, dan mengerjakan kursus di Microsoft Education Center. Itu saja barangkali pemaparan materi dari saya. Mari kita sesi berikutnya kita buka untuk berdiskusi bersama. Barangkali Bapak Ibu tadi ada yang sudah mempraktekkan, bisa. Belum saya, Rumaya Sari dari tadi belum saya bikin. Ya, enggak. Saya matikan dulu materi saya, hentikan dulu berbagi. Enggak, silakan Bapak Ibu. Silakan.
Silakan hidupkan kamera dan mic Bapak Ibu. Mohon jika yang laptop dan HP-nya berdekatan agak dijauhkan karena biasanya nanti akan menimbulkan suara berisik. Atau sudah bisa ya barangkali Bapak Ibu ya. Tinggal nanti praktek sendiri ya. Tinggal saya Iya. share link tugas hari ini saja ya. Oh ya, siap. Iya Pak, siap. Oh iya, terima kasih. Pak, izin bertanya Pak. Iya, mohon dikenalkan Izin dengan bertanya. Ibu siapa? Tadi yang form, Punten, Ibu. kalau misalnya Punten, videonya dinyalakan Bu, kameranya Bu, biar terlihat di kita semua, terlihat di seluruh peserta di meeting hari ini. Dengan Ibu siapa? Bu Siska ya? Enggak, tinggal Ibu nyalakan yang ada di fitur kamera. Sudah bisa? Halo, Bu Siska. Kok tiba-tiba silakan dinyalakan mic-nya. Atau kalau gitu langsung saya share saja ya materi saya. Materi lagi. Link tugas saya coba share di kelas tim. Nanti Bapak Ibu tinggal mengerjakan. Sebentar. Sudah saya share Bapak Ibu di kelas tim. Silakan Bapak Ibu buka. Kalau Bapak Ibu dari Vicon Meeting Room ini, Bapak Ibu bisa buka di sebelah kiri layar Bapak Ibu. Di situ ada tim. Bapak klik tim tersebut, maka nanti di situ akan muncul kelas-kelas, macam-macam kelas. Ya, macam-macam kelas yang nanti di diseminasi ini saya beri nama kelas diseminasi Office 365. Nah,
link tugas hari pertama ini sudah saya share di kelas tim tersebut, di percakapannya, di room chattingnya. Silahkan Bapak Ibu buka dan kerjakan. Jadi tugasnya adalah Bapak Ibu hari ini membuat kelas tim, membuat kelas yang memasukkan saya dan teman-teman peserta diseminasi di sini sebagai anggota di dalamnya, dan Bapak Ibu men-share materi. Nah, ini kok mandek. Mental ya saya. Ya, bisa masuk lagi saya. Ya, sepertinya sudah ada yang mengkopikannya ke grup WA ya, Pak. Siapa ini, Pak Diman? Ya, sepertinya sudah ada yang mengkopikan ke grup WA. Mangga silahkan. Oh iya, di samping tugas hari pertama itu tadi Bapak Ibu, saya mengingatkan Bapak Ibu untuk mengerjakan kursus yang ada di MEC tadi. MEC ada 19 kursus, 13 kursus wajib yang wajib Bapak ikutin, Bapak Ibu kerjakan sampai lulus, minimal 80% baru bisa lulus, dan 6 kursus tidak wajib, tapi kalau bisa 19-nya dikerjakan. Itu di MEC. Bagaimana masuk ke Microsoft Education Course? Bapak Ibu masuk pakai akun Office 365 Bapak Ibu. Gitu. Itu yang MEC batas waktunya sampai kapan, Pak? Ya, Bu. Gimana, Bu? Yang MEC batas waktunya sampai kapan pengerjaannya? Iya, karena MEC itu jumlah kursusnya kan banyak, maka Bapak Ibu kami beri waktu sampai ini tanggal 7 tanggal berapa ya enaknya ya? Tanggal hari Selasa depan itu tanggal berapa Ibu? Tanggal 14 Juli. 14 Juli sudah mulai pengumpulan. Nanti link pengumpulan link pengumpulan pengerjaan MEC Bapak Ibu nanti saya berikan. Itu. Boleh bertanya, Mas? Oh, mangga Pak, mangga. Kalau di Google Form kan kita tahu kalau mau isi form kayak semacam tadi ya, Microsoft Form mesti login ya. Kemarin ketika isi data untuk daftar jadi buat akun ya, kita tuh kayaknya nggak perlu login dah. Apa emang begitu? Yang saya coba kemarin sih nggak diminta login macam-macam, langsung bisa isi form. Tapi kan kalau di
Google Form kita mesti punya akun Google dulu. Kalau nggak bisa kita mesti login. Apa benar begitu? Ini untuk yang Microsoft Form atau yang Google Form? Karena kan kita Office 365 ini, Pak. Iya, yang Microsoft Form nih yang saya tadi saya jelasnya. Kan kalau kita belum punya akun Microsoft pun tetap bisa ngisi gitu maksud saya. Jadi Microsoft Form kan bagian dari Office 365 ya, Pak? Pak siapa ini, mohon maaf? Ya, Pak Farhan. Pak Farhan, iya, bagian dari Office 365. Nah, kalau untuk masuk ke Office 365 kan Bapak pakai akun yang sudah diberikan, yang guruinovatif.net. Ya, passwordnya sudah Bapak ganti dengan password Bapak baru. Nah, masuk pakai itu, nanti tinggal diklik di fitur yang ada di Office 365, aplikasi-aplikasi apa saja yang ada di Office 365. Di situ ada Microsoft Form, Bapak tinggal pakai. Jadi tidak perlu. Nah, iya maksudnya ketika formnya jadi, ini kita habis bikin form nih, kita share ke orang gitu, buat orang lain isi data. Maksud saya orang lain yang isi data di Microsoft Form itu mereka nggak perlu login. Iya. Gitu. Jadi dia klik langsung bisa buka ya. Jadi tadi makanya saya tadi sudah menjelaskan bahwa di menu setting di situ kan ada dua pilihan, anyone can respond with link atau hanya mereka yang ada di dalam organisasi atau dalam ini mereka yang punya akun. Iya, jadi diklik di situ pilihannya. Diatur ya. Tinggal diatur settingnya, kan sama di platform lain kan juga sama. Nah, jadi setiap orang yang punya link form tersebut di platform lain ya login dulu. Iya, makanya kan mesti apa? Login dulu, misalnya Google nih kita mau itu kelebihannya menurut saya di situ sih. Orang nggak perlu gitu. Iya, berarti kan yang saya tangkap dari Mas Farhan bilang seperti itu adalah ini kelebihan dari Microsoft Form kan gitu kira-kira. Nah, iya. Validasi. Iya, tapi jangan lupa kalau memang mau untuk seluruh orang tanpa punya akun tadi di settingnya itu diklik setiap orang dapat merespon. Jadi jangan hanya yang punya akun. Ya, terima kasih. Ngumpulin data. Ya. Terima kasih, Mas. Sami-sami. Ada lagi Bapak Ibu, Bu Siska tadi mungkin ada yang mau dilanjutkan. Tadi kayaknya terputus. Oh, terpental kayaknya ya. Oh, ada. Kalau Assalamualaikum Pak Setiawan. Iya, mangga Pak Budiman ya? Ya Pak Budi, benar. Mangga kameranya Pak dinyalakan seperti Pak Farhan, jadi biar saya dan teman-teman semua di room ini bisa bertatap muka dengan Bapak. Perasaan sudah nyala. Iya. Sudah nyala nih kayaknya. Kelihatan, cuma kayak bias cahaya bener Pak. Itu di belakangnya. Cahaya benar. Bias cahaya mungkin agak di itu biar jelas. Iya. Oh iya. Sudah jelas ya Mas ya? Iya. Mangga Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terlebih dahulu tadi agak ada sedikit masalah pada saat mau gabung di. Punten, agak saya coba pakai link. Suaranya agak dikeraskan Pak Budiman. Oh iya. Iya. Didekatkan aja ke mic-nya. Iya. Sudah jelas Mas? Sudah. Oke. Yang pertama saya ingin sampaikan bahwa saya agak telat gabung, mengingat tadi waktu mau gabung di meeting ini agak kesulitan. Iya, alhamdulillah sudah bisa. Ada dua yang saya ingin perjelas. Yang pertama, tadi ada tugas untuk ikut di pelatihan MSc itu. Iya, kursus MSc ya. Menyelesaikan beberapa kursus. Iya. Menyelesaikan beberapa ada 13 kalau tidak salah. Rata-rata saya lihat ada tempat saya coba buka satu
berbahasa Inggris saya lihat ya. Memang benar. Mungkin ada trik, karena saya lihat di situ ada semacam 80% untuk saya coba langsung ke kuis penilaiannya yang di bawah evaluasinya. Iya. Ternyata di situ ada persyaratan 80%. Iya. Makanya pas saya buka videonya, waduh, mungkin ada trik untuk itu yang pertama. Iya. Kemudian tadi ada link dibagikan oleh teman di grup presensi ya kalau tidak salah. Saya sempat tidak memahami yang khusus untuk pertanyaan terakhir kirim screenshot. Ya. Tugas itu saya tugas hari pertama ada ini. screenshot yang berkirim. Tugas hari pertama. Ya benar. Screenshot materi yang dipelajari atau apalah, mungkin bisa dijelaskan sedikit terkait dengan itu. Ya. Terima kasih Mas, mungkin itu dulu. Iya, terima kasih Mas Budiman. Alhamdulillah meski terlambat bisa bergabung. Saya jelaskan ulang kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan yang terlambat bergabung bahwa di diseminasi hari pertama ini tugas Bapak Ibu peserta adalah membuat kelas tim seperti saya. Yang saya bikin kelas saya namanya sebentar saya share, berarti saya share kelas saya saja. Sebentar. Saya ulangi lagi biar yang ketinggalan juga bisa memahami utuh. Maka loading, maaf. Sebentar, ada yang raise hand lagi ya. Sebentar. Agak lemot ini, maaf Bapak Ibu. Sudah kelihatan di layar Bapak Ibu tampilan layar dari saya? Belum Pak. Belum. Iya. Bentar. Oke, saya coba lagi jaringan ini mungkin. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah ya? Sudah terlihat ya? Halo? Ya, sudah. Ya. Ini Pak Budiman, ini jadi tugasnya Bapak membuat dan Bapak Ibu yang lain membuat kelas tim seperti ini. Jadi di Teams, di sini akan ada pilihan Teams nih, di sebelah kiri tim. Nah, Bapak create tim, Bapak create, karena ini untuk dunia pendidikan, Bapak create kelas. Berbeda kalau dunia bisnis, beda lagi nanti. Dibuat kelas. Nah, di dalam kelas ini nanti Bapak nge-share materi sesuai bidang yang Bapak ampu. Jadi boleh materinya bentuk PPT. Kalau memang kompatibel dengan video, jaringan Bapak kuat, bisa dengan share materi video. Link video juga boleh. Nah, nanti itu yang di screenshot dimasukkan ke kantong tugas yang tadi saya berikan. Itu barangkali. Jadi screenshotnya kelihatan nama kelas Bapak. Jadi tadi sudah saya berikan dis Office 365 Jabar 8 nama Bapak Ibu.
itu nama kelasnya. Nah itu kemudian menampilkan postingan materi Bapak Ibu di dalamnya, di dalam Teams. Nah itu yang di screenshot kemudian dimasukkan ke kantong tugas dalam bentuk JPEG atau PNG. Barangkali bisa dipahami ya Pak? Mungkin saya coba respon kembali. Aku masih awam sekali terkait dengan 365 Pak ini. Iya nggak apa-apa Pak. Tadi kita sama-sama. Nama kelasnya yang saya dengar bukan diseminasi Pak? Iya itu disingkat saja. Di situ diseminasi. Jadi biar nggak panjang. Ya. Mau ditulis panjang juga nggak apa-apa sebenarnya. Kirain audionya yang terputus. Oke. Kemudian saya masih belum kurang jelas terkait dengan kantong tugas. Bentar. Tadi nama kelasnya sudah kelihatan Bapak Ibu? PPT saya sudah kelihatan? Lemot. Nah, belum kelihatan Pak. Oh belum. Ya, yang jadi Mas yang tadi. Ya, saya share saja di kolom chat ya. Nama kelas Bapak Ibu nanti dis underscore Jabar 8 nama. Ini itu nama kelas Bapak Ibu. Barangkali begitu Pak Budiman. Ada lagi? Oke, siap. Iya. Terus yang bisa dicoba nanti. Pertanyaan pertama Pak yang oke, siap. Yang apa Terus Pak? Pertanyaan yang pertama Pak terkait dengan trik-trik yang menuntaskan kursus itu Pak. Iya, ada pilihan Pak supaya dapat video yang berbahasa Indonesia Pak? Nah, jadi kalau saya Pak Budiman terus terang saja, saya ketika mengerjakan MEC ini dan lulus itu dari 19 kursus yang saya kerjakan itu selama hampir 1 minggu saya juga tidak langsung lulus semua. Ada yang 100%, ada yang 90%, ada yang 80%, ada yang satu materi kursus saya sampai 3-4 kali Pak, sampai 3-4 kali supaya lulus. Dan saya untuk saya belum punya trik untuk mengerjakan itu. Nah, jadi ya paling saya menggunakan penerjemahan online barangkali. Karena di situ sebenarnya kalau Bapak klik tutorialnya jadi sebelum mengerjakan kuis itu nanti ada tahapan kayak semacam modul 1, modul 2, modul 3, yang terakhir kuis. Nah, itu semua sebenarnya jawabannya dari situ. Nanti di situ ada videonya. Jadi kalau saya coba praktekkan ya, kita coba praktekkan bersama ya di sini ya. Bentar, agak lemot. Sebentar Pak, ini kok agak lemot di sayanya. Maaf.
atau mungkin diberi kesempatan penanya yang lain dulu Pak. Mangga. Iya, boleh Pak. Mangga Bapak Ibu, selain Pak Budiman ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup Vicon kita siang menjelang sore ini? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak. Saya mau bertanya. Iya Pak. Tentang course yang MIT tadi. Ini dengan Pak siapa? Itu Pak. Oh Pak Saya Suhardiman. Suhardi. Oh iya Pak. Iya Pak Diman. Jadi begini. Tadi di MIC itu course-nya ada banyak ya. Ada Tapi 13 kursus wajib dan 6 kursus tidak wajib. Jadi sebenarnya kalau yang di sini ada banyak Pak kalau yang di situsnya itu. Jadi nanti gini, saya juga lupa tadi menyampaikan ada linknya, nanti saya berikan linknya yang mana link 13 kursus wajib dan link 6 tidak wajib. Tadi di PPT saya ada. Ya. Enggak, takutnya dikerjakan semua gitu kan nanti. Jadi memang gini Pak, Bapak terkait MEC ini adalah kursus bagi para pemakai akun Office 365. Nah, sebenarnya Bapak Ibu mengerjakan di luar 19 kursus wajib dan tidak wajib tadi boleh. Nanti Bapak akan setiap kursusnya itu akan mendapatkan sertifikat yang kalau untuk guru tidak ada angka kreditnya Bapak Ibu, tidak ada angka kreditnya karena di situ tidak mencantumkan jam dan apa-apanya yang sesuai persyaratan angka kredit, tapi itu nanti untuk kualifikasi kecakapan Bapak Ibu penguasaan fitur-fitur atau menu-menu yang dikeluarkan oleh Microsoft. Nah, barangkali kalau Bapak Ibu berminat, barangkali kalau Bapak Ibu nanti ingin lebih jauh setelah diseminasi ini, setelah punya akun, setelah diseminasi, Bapak Ibu bisa melanjutkan itu dan nanti Bapak Ibu bisa menjadi trainer dan atau master trainer dari Microsoft yang nanti tugasnya mendiseminasikan atau membagikan keahlian Bapak Ibu menggunakan Office 365 kepada khalayak, kepada masyarakat yang ingin belajar tentang Office 365, atau bahkan mungkin bisa sampai ke Master Fellowship. Kalau kemarin yang disampaikan waktu webinar grand opening dari Microsoft kan itu Mas Yuce itu kan sudah Master Fellowship Bapak Ibu. Itu karena beliau mengikuti semua MEC yang ada di Microsoft. Itu barangkali jawaban saya. Nanti saya sharekan linknya. Bentar, saya buka dulu. Nah, ini Bapak Ibu. Maaf. Nah, sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah ya? Ya, sudah. Ya, ini MEC yang sudah pernah saya kerjakan. Saya juga sama Bapak Ibu, baru 19 saja yang saya kerjakan. Nah, di sini masuknya di sini pojok kanan atas. Bapak Ibu nanti masuk. Ini karena saya sudah masuk dan nanti Bapak Ibu klik My Profile. Di My Profile inilah nanti kursus-kursus apa saja yang harus dan yang sudah Bapak Ibu selesaikan di MEC.
nanti bisa dilihat view transkripnya. View transkrip itu rekapan. Nah, ini view transkrip itu rekapan dari berapa puluh kursus atau berapa belas kursus yang Bapak Ibu sudah kerjakan. Ini nanti bisa dilihat jadi Bapak Ibu masuk dulu ke Education, Microsoft Education Educator Center, pakai akun user password Bapak Ibu masing-masing. Begitu ya barangkali Pak Soehardiman dan Bapak Ibu yang lain. Cukup jelas atau gini Pak? Iya. Ditambah lagi. Iya. Tentang kalau misalkan 19 gitu kan ya Pak ya? 19 porsi yang harus diselesaikan itu dalam waktu 1 minggu. Lalu untuk enggak, jadi nanti gini sisanya iya maka dilanjutkan dulu. Iya. Ini berarti kan bisa menggali ilmu lagi untuk menyelesaikan course-nya yang ada. Iya, betul. Tadi yang saya sampaikan seperti itu. Jadi, nah, masalahnya adalah takut ya. Tadi kan pokoknya intinya sih ini saja Pak ya. Link buat yang wajib sama yang tidak wajib gitu. Jadi gini. Intinya Bapak Ibu peserta diseminasi cukup mengerjakan yang link yang wajib dan tidak wajib tadi. Selebihnya, karena di sini saya sifatnya kan memberikan sosialisasi tentang MEJ. Selebihnya Bapak Ibu nanti bisa berselancar sendiri, menjelajah sendiri kursus-kursus apa saja yang ada di MEJ. Itu barangkali ya Pak. Nah, ini coba saya bentar Bapak Ibu, agak lemot ini memang. Oke, saya bagikan linknya tadi. Ini agak lemot ini. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Iya, kelihatan. Iya. PowerPoint. Bukan di sini. Nanti saya berikan di grup linknya, gitu saja ya. Nanti saya berikan di grup linknya, saya kopikan ke grup linknya, barangkali itu saja ya. Siap.
Oke, Bapak Ibu, ini sudah jam 15 lebih 3 menit di waktu saya. Barangkali ada lagi yang mau kita diskusikan bersama sebelum kita tutup, atau barangkali kita cukupkan dulu hari pertama ini. Baik, kalau nggak nyala kamera saya. Baik, kalau tidak ada yang kita mesti diskusikan lagi saat ini dalam Vicon, kita akhiri dulu diseminasi tahap pertama, hari pertama kita hari ini. Kita tutup. Sebelumnya, bila ada perkataan dan sikap saya yang kurang berkenan dan mungkin paparan materi yang belum jelas, saya mohon maaf. Nanti bisa kita teruskan di grup chat kita, ya. Itu saja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.